قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kita kembali membahas tentang Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin ya. Setelah sebelumnya kita mengangkat video dari Pak Hanif Alatos ya, di mana kita di sana tegaskan bahwa untuk kebijakan Pak Deddy Mulyadi ya, bahwasanya syarat untuk menerima bansos itu harus menjalani vasektomi ya, maka itu kami tidak sepakat, tidak setuju ya. Dan kemudian kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Hanif Alatos ya. Jadi dalam permasalahan itu ya, kami pro dengan Hanif Alatos karena yang disampaikan oleh Hanif Alatos adalah kebenaran ya. Sementara kebijakan yang diwacanakan oleh Pak Deddy Mulyadi itu kebijakan yang jelas-jelas bertentangan dengan syariat Islam. Maka kita nggak pro ya. Akan tetapi sebagai manusia ya wajar Pak Deddy Mulyadi punya kebijakan-kebijakan yang kemudian salah. Dan karena memang negeri kita ini menganut sistem demokrasi, ya itulah kemudian boleh dikritik kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan undang-undang. Apakah undang-undang negara, lebih-lebih undang-undang syariat Islam ya. Maka kalau nggak sesuai ya dikritik, diluruskan, disesuaikan, nggak ada masalah ya. Dan pendukung Pak Deddy Mulyadi ya pasti legowo, apalagi masyarakat Jawa Barat ya mayoritas Islam ya, pasti mereka nggak setuju dengan aturan-aturan yang bertentangan dengan syariat Islam, yang nyata-nyata bertentangan dengan syariat Islam ya. Kalau masalah Pak Deddy bikin patung, Pak Deddy ya membuat ritual-ritual ya dengan patung ya, kemudian dikritik oleh Mbak Alawi ya, kita bukan menentang kritikannya, bukan ya, tapi kita mengatakan ya orang-orang Mbak Alawi yang mengkritik Pak Deddy Mulyadi karena Pak Deddy membuat patung dan sebagainya ya, ya kritiknya yang netral lah. Jangan mentang-mentang lawan politik dikritik, disalah-salahkan, sementara kalau bukan lawan politik ya dibiarkan ya. Bahkan orang Mbak Alawi sendiri pun memproduksi gambar, kemudian gambar dijadikan media untuk ngalap barokah ya, dikultuskan. Bahkan di masjid pun ya, masjidnya Mbak Alawi dipasang pula foto-foto Mbak Alawi, katanya foto wali ya. Bahkan ada ajarannya supaya jamaah Mbak Alawi itu masang fotonya Umar bin Hafiz. Jadi kalau pas lagi ada masalah, curhatnya sama Umar bin Hafiz, sama fotonya Umar bin Hafiz, bukan curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita menurut syariat Islam jelas ya curhat sama Allah ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, idza sa'ala fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Tapi kalau Mbak Alawi mengajak jamaahnya untuk minta kepada Umar bin Hafiz, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya kritikan-kritikan Mbak Alawi itu ya bukan kritikan yang berdasarkan kebenaran semata, tapi kritikan-kritikannya adalah kritikan-kritikan modus. Mereka mengkritik apa yang dilakukan oleh Pak Deddy Mulyadi karena Pak Deddy Mulyadi ini lawan politiknya ya, nggak netral ya. Coba kalau para dai salafi mengkritik ya secara umum, jelaskan hukum membuat patung ini dan sebagainya ya, dijelaskan. Tapi kalau Mbak Alawi kan enggak ya. Kalau orang yang pro Mbak Alawi dibiarkan ya, sementara Pak Deddy Mulyadi mentang-mentang tidak pro Mbak Alawi dikritik habis-habisan ya, diserang habis-habisan. Bahkan masyarakat diprovokasi untuk tidak milih Pak Deddy Mulyadi. Tapi ya suara dari Mbak Alawi kan nggak diaminkan sama masyarakat Jawa Barat. Buktinya Pak Deddy Mulyadi terpilih jadi gubernur Jawa Barat. Ya.
Dan ini ada satu pidato dari Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Ini pidato yang sangat luar biasa, ya. Ini kalau warga Jakarta tahu, ini warga Jakarta bakal demo besar-besaran. Ya. Demonya apa? Demonya menuntut Pak Deddy Mulyadi turun dari Gubernur Jawa Barat pindah menjadi Gubernur DKI. Ya. Ini ada video dari Pak Deddy Mulyadi. Ya, Pak Deddy Mulyadi mengatakan kalau Pak Deddy Mulyadi ini ngurus Jakarta, ini masyarakat Jakarta, ini per kepala keluarga, ini bisa digaji 10 juta kaum muslimin. Ya. Karena DKI Jakarta itu jumlah masyarakatnya sedikit. Kalau kita melihat data ya di Google kaum muslimin, ya, jumlah penduduk Jakarta itu hanya 10,67 juta. Ya. Akan tetapi APBD-nya itu 90 triliun. Jadi kalau Pak Deddy Mulyadi mimpin Jakarta, ini per kepala keluarga bisa dikasih 10 juta. Ya. Akan tetapi karena beliau Gubernur Jawa Barat nggak bisa melakukan yang seperti itu. Ya. Karena jumlah penduduk Jawa Barat jauh lebih banyak dibandingkan penduduk DKI Jakarta. 5 kali lipat. Ya. Jumlah penduduk Jawa Barat itu 51 jutaan kaum muslimin. Sementara APBD-nya kecil, hanya 30 triliunan. Ya. Padahal jumlah penduduknya 5 kali lipat DKI Jakarta. Ya. Jadi Jawa Barat nggak bisa melakukan seperti itu. Ya. Ini kalau sampai orang Jakarta tahu, ini bisa demo mereka kaum muslimin. Minta supaya Pak Deddy Mulyadi jadi Gubernur Jakarta. Ya. Coba kita simak pidato dari Pak Deddy Mulyadi kaum muslimin. Itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Kita ke depan adalah ingin membangun keadilan fiskal. Keadilan fiskal itu gimana sih? Saya kemarin ketemu sama Gubernur Kalimantan Timur. Ini makan pemikiran, kan kita boleh dong punya pemikiran. Saya bilang, Gubernur Kaltim penduduknya berapa? 4 juta. Berarti kalau 4 juta, saya rata-rata satu rumahnya 4, saya bilang. Berarti rumahnya kan cuma 1 juta. Iya. Loh, kalau penduduk Kaltim 1 juta, rumahnya cuma 1 juta, kan sebenarnya bagi Kaltim ngasih 5 juta per rumah bisa. Karena 1 juta kali 5 juta, 5 triliun, Pak. Artinya masyarakat Kaltim untuk sejahtera itu sangat bisa. Beda dengan Jabar. Untuk Papua lebih bisa lagi. Untuk daerah yang memiliki pendapatan daerahnya tinggi dan hasil alamnya besar, sebenarnya sangat ini mungkin terjadi. Nah, apa sih yang terjadi hari ini adalah pola pengelolaan keuangan yang tersentral. Nah, problemnya di mana? Ini saya ngomong Jakarta. Jakarta ini, Pak, penduduknya di bawah 10 juta. APBD-nya 90 triliun. Kalau di Jakarta itu dari 10 juta ada 2 juta kepala keluarga, itu orang Jakarta bisa digaji per kepala keluarga 10 juta. Kenapa? Karena 10 juta dikali 2 juta hanya 20 triliun. Kalau saya gubernurnya bagi. Beda kalau Jabar 50 juta. Nah, untuk itu apa sih yang mesti kita lakukan hari ini? Mari kita bersama-sama melakukan telaah terhadap ini semua untuk kepentingan bangsa. Agar apa? Agar ke depan bangsa kita terus mengalami peningkatan sumber daya manusia. Artinya bahwa sumber daya pendidikannya meningkat, sumber daya ekonominya meningkat, kesejahteraan meningkat. Maka saya selalu berfokus pada keadilan fiskal. Keadilan fiskal saya selalu berfokus pada ketika jadi pemimpin, itu saya selalu punya angan-angan dan punya harapan. Bagaimana punya angan harapan itu adalah pembangunan harus diselesaikan dalam waktu cepat. Setelah itu berarah pada investasi. Nggak bisa pembangunan gini-gini terus. Yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini, yang tahun ini menjadi proyek tahun ini. 5 tahun proyek birokrasi itu juga, negara nggak akan maju sampai kapanpun.
Tetapi yang harus dilakukan adalah apa yang kita selesaikan dalam waktu 1 tahun, apa yang waktu 2 tahun, apa yang waktu 3 tahun, apa yang waktu 4 tahun, apa yang waktu 5 tahun. Ini semuanya tidak boleh berulang. Pekerjaan kemarin harus tidak boleh dikerjakan hari ini lagi. Kenapa? Pembangunnya ke depan. Tujuannya untuk apa? Agar fiskal yang tahun kemarin itu tidak digunakan untuk tahun ini, dan negara sudah mulai berpikir untuk membangun kemandirian. Oke, sekali lagi yang menarik itu kalau saya baca-baca komentar, ini masyarakat semakin kesini semakin cerdas, semakin terbuka, semakin tahu bagaimana cara kerja pemerintah yang seharusnya dikasih materi, dikasih rujukan cara memimpin yang baik dan benar itu seperti apa oleh Gubernur Jawa Barat sekarang. Ya, makanya semakin cerdas, nggak bisa dikibul-kibuli. Ya, misal urusan ngirim siswa ke barak militer, ini kan banyak dikecam oleh KPAI lah. Lalu masyarakat itu cerdas. Dari kemarin kemana KPAI? Anak-anak di kolong jembatan, anak-anak meminta-minta di pinggir jalan. Mana? KPAI di mana? Sekarang ikhtiar yang dilakukan oleh KDM di dalam membentuk mental anak, akhlak anak, moral anak, lalu dikecam habis-habisan. Ini kaum muslimin ya, luar biasanya Pak Deddy Mulyadi ya. Sepertinya baru Pak Deddy Mulyadi ya, gubernur yang kemudian punya kebijakan-kebijakan yang benar-benar pro terhadap rakyatnya, benar-benar peduli terhadap rakyatnya. Ya terserah nanti ada yang mengatakan, ini modus. Ini modus saja. Ini padahal nantinya pengen maju jadi presiden. Ya kalau memang track recordnya baik, ya kepemimpinannya baik, ya nggak masalah maju jadi presiden kaum muslimin. Ya nggak ada masalah. Ya terlepas dari keislaman Pak Deddy Mulyadi itu dalam tanda kutip ya. Tapi kan masyarakat memang butuh sosok pemimpin yang benar-benar ya bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang baik, yang pro terhadap rakyatnya, yang tidak melanggar undang-undang negara, tidak juga melanggar undang-undang syariat Islam. Kalau melanggar syariat Islam kan Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia. Bahkan Indonesia ini ya banyak sekali ustadz-ustadz, kiai, ulama dan sebagainya. Ya. Mereka siap mengawal pemimpin negeri ini. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang bertentangan dengan syariat Islam, mereka siap meluruskan. Ya sebagai contoh, ya wacana vasektomi untuk penerima bansos itu kan banyak menuai kritikan. Ya, dan yang seperti ini kami yakin nggak akan dilanjutkan wacana yang seperti ini. Tapi wacana Pak Deddy Mulyadi untuk mengirimkan siswa ke barak militer, siswa-siswa bermasalah, anak-anak yang bermasalah, itu bagus kaum muslimin. Bagus. Ya. Bahkan orang-orang yang mengkritik kebijakan Pak Deddy Mulyadi yang seperti itu ditantang oleh Pak Deddy Mulyadi. Kalau memang Anda punya solusi, punya kebijakan, sok ya. Masing-masing kita mengurus bersama ya. Nanti ya Pak KDM membuat ya terobosan seperti apa, KPAI membuat seperti apa, ya. Kemudian Komnas Perlindungan Anak nanti membuat kebijakan seperti apa, ya nanti diadu kata Pak Deddy Mulyadi, mana hasilnya yang maksimal. Ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Pak ya seperti aliansi masyarakat yang sudah kita angkat videonya, ya, ada yang menuntut supaya Pak KDM ini berhenti mengirimkan siswa bermasalah, anak bermasalah ke barak militer, ya mereka silakan membuat metodologi sendiri dalam membina anak-anak. Ya coba nanti hasilnya lebih maksimal yang mana, ya. Dan ternyata kalau kita melihat video-video dari Pak Deddy Mulyadi, hasilnya ya sangat terlihat. Ya, hasil dari usaha Pak Deddy Mulyadi untuk membina karakter anak, ya itu sangat terlihat kaum muslimin. Ya, bahkan anak-anak di sana terlihat baik,
mereka juga tidak disiksa dan sebagainya. Ya, coba kita lihat videonya kaum muslimin. Mau pulang mau di sini dulu. Yang benar. Mau pulang mau di sini. Yang benar. Ingat sama ibu nggak? Ingat sama bapak nggak? Ingat sama dosa sama ibu nggak? Ingat dosa sama bapak nggak? Pernah nyusahin nggak? Pernah ngeselin nggak? Sering bolos nggak? Sekarang nyesel nggak? Makannya enak nggak? Tidurnya nyenyak? Belajar lancar? Oke, pengen jadi apa ke depan? Apa? Sekarang udah betah ya? Siap betah. Makan enak? Siap enak. Tidur nyenyak? Siap tidur nyenyak. Sudah tidak ada problem lagi? Siap tidak. Merasa bahagia? Siap bahagia. Kamu cantik, nggak boleh sembarangan, ya? Ya. Ini tas ini. Masalah apa sih? Suka ngerokok, pengen berhenti merokok. Sekarang udah 2 hari di sini, berhenti merokok nggak? Bisa. Oke, bisa ya. Terus suka bolos nggak? Coba kaum muslimin, ini kan hasilnya positif kaum muslimin. Usaha dari Pak Deddy Mulyadi untuk membina karakter anak, membenahi karakter anak yang mulai nggak karuan, ada hasilnya. Ya, coba ini cuplikan yang terakhir ini kaum muslimin. Ada anak yang punya problem, pengen berhenti merokok, ya, dikirim ke Barak, ya, kemudian bisa berhenti merokok di sana kaum muslimin. Ya, itu kalau perlu ya Ustadz yang dulu pernah ketahuan merokok waktu mancing, kemudian mengatakan rokok itu halal, ya kami yakin dari hati kecilnya meyakini bahwa rokok itu buruk, ya, dan kami yakin orang yang fitrahnya suci, hatinya suci, bersih, pasti pengen berhenti, ya. Bila perlu dikirim saja ke Barak ini, biar dikasih terapi sama bapak-bapak TNI supaya bisa berhenti merokok itu, Pak Riyad Bajri, ya. Coba ya, ditanya sama Pak Deddy Mulyadi anak-anak di sana, problemnya apa? Ya, melawan orang tua, nyesal nggak? Mereka sudah bisa mengatakan kami menyesal, nyesal. Mau ngelawan lagi? Enggak. Ya. Ngerepotin orang tua? Enggak ngerepotin. Ya. Masih mau ngerepotin? Enggak. Enggak. Ya. Artinya karakternya baru beberapa hari saja sudah terbentuk. Ya. Ya meskipun segala sesuatu itu ya ada yang memang cepat, ada yang butuh proses yang panjang untuk membentuk karakter, apalagi karakter orang-orang yang sudah terlanjur rusaknya parah, ya. Tapi ini terobosan yang sangat luar biasa kaum muslimin, terobosan yang sangat luar biasa. Dan kebijakan-kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi yang seperti ini nggak bertentangan dengan syariat Islam. Anak-anak yang bermasalah, yang ngelawan orang tua, yang merokok dibina, ya. Anak-anak yang nggak karuan kondisinya dibina supaya kehidupan mereka ini sesuai, layak, ya. Coba, masa iya ada gubernur yang seperti ini nggak kita dukung? Ya. Coba kaum muslimin, ya. Masyarakat mana yang nggak pengen punya gubernur yang seperti ini kaum muslimin? Ya kita mau nggak mau, negara kita ya menganut sistem demokrasi, mau nggak mau kaum muslimin, ya kita tetap berharap punya pemimpin yang baik. Kalau urusan agamanya Pak Deddy Mulyadi kan urusan sama Allah. Ya, ada ulama-ulama yang mereka bisa menasehati, bisa meluruskan agamanya Pak Deddy Mulyadi, luruskan, nasehati. Ya kan seperti itu. Ya, tapi itu urusan pribadi Pak Deddy Mulyadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi kebijakan, wacana-wacana kebijakan dari Pak Deddy Mulyadi nggak bertentangan dengan syariat Islam, bahkan pro dengan syariat Islam, terlepas itu disadari atau tidak disadari oleh Pak Deddy Mulyadi, ya kita dukung, kita apresiasi, ya kita akui kebenaran. Ya, lebih baik pemimpin yang seperti Pak Deddy Mulyadi daripada pemimpin yang sok-sokan, sok-sok agamis, ya namanya imam besar, imam jumbo, ya seolah-olah menjadi imam besarnya kaum muslimin, tapi ternyata bawahan-bawahannya melakukan feodalisme, perbudakan, ya, orang-orang yang nggak dari kalangan Ba'alawi dianggap hina, meskipun ulama. Sedangkan Ba'alawi, ya, meskipun goblok, meskipun ahli maksiat, meskipun gila, tetap harus dimuliakan, nggak boleh dikritik, nggak boleh dikritik. Kalau dikritik,
yang ritik sama seperti iblis. Ya, ucapan-ucapan Mbak Alawi harus dipercaya. Kalau nggak percaya sama Habib, kafir hukumnya. Ya, daripada punya pemimpin-pemimpin yang seperti itu, untuk apa kaum muslimin? Ya cobalah. Kalau memang itu si Pak Rizik Syihab, kalau memang dia tuh imam besarnya kaum muslimin, coba maju sebagai kepala daerah. Kepilih nggak kira-kira? Nah, itu kaum muslimin, ya. Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.